notabene, bertemu lagi nih bersama saya, Reiko Misha Barus, tentunya di Asisis Corner, edukasi yang bervariasi. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu kan, kalau misalnya ketemu Reiko di Asisis Corner, pasti Reiko udah mengundang berbagai narasumber dan juga siswa-siswi berprestasi dari sekolah kita pastinya SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda untuk berbincang-bincang nih bersama Reiko untuk menambah wawasan kita juga ya teman-teman. Nah, kali ini pasti kalian juga udah penasaran kan, siapa sih yang kita undang? Nah, Reiko udah bersama dengan alumni angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Kenapa ya Reiko undang kakak-kakak alumni ini? Karena mereka adalah, ada yang pertama, ada siswi terbaik dari sekolah kita nih. Ada juga kakak dengan nilai ujian sekolah tertinggi dan juga ada siswi berprestasi dari sekolah kita. Pastinya SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Pasti kalian udah penasaran kan, apa sih yang bakalan Reiko berbincang-bincang bareng mereka? Nah, bentar lagi juga kita udah mau ujian akhir sekolah. Pasti kalian udah pada khawatir atau ada nggak nih yang belum persiapan nih? Pasti udah pada khawatir banget kan tentang ujian yang bakalan kita lewati nanti. Jadi Reiko bakalan berbincang-bincang bareng narasumber kita kali ini untuk membantu kalian juga nih. Oke, langsung aja yuk kita bertemu dengan narasumber kita hari ini. Hai kakak-kakak semua. Nah, ini dia nih kakak-kakak cantik yang mau Reiko ajak berbincang-bincang ya hari ini. Nah, sebelum Reiko mulai, boleh nih kita kenalan dulu ya bareng kakak-kakak cantik ini. Boleh mulai dari kakak yang sebelah sini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Regina, biasa dipanggil Deta. Saya dari jurusan IPA di SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda, angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Terus kesibukannya akhir-akhir ini kemarin baru selesai UTBK. Terima kasih. Wow. Kalau kakak yang sebelah sini? Halo semuanya, kenalin nama saya Valeri Safira Wijaya, biasa dipanggil Lingshu, dan saya jurusan IPA angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Dan kesibukan akhir-akhir ini, jadi pertama-tama aku agama Buddha, dan aku wiharanya di Wihara Maitreya, dan di sana ada kafe vegan namanya Fortunate Coffee. Jadi di sana aku sibuk lagi bantu-bantu wihara gitu. Wow, jangan lupa ya datang ke kafenya di Vihara ya. Iya, Oke, kakak yang sebelah sini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Putri Antoni, biasa dipanggil Dea. Aku anak dari angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk buat mencari universitas baru nih. Terima kasih. Wow, ayo dong kita doain juga ya buat kakak Dea ya supaya cepat dapat universitas yang diimpikan ya. Dan Amin. juga tadi ada kakak Deta yang baru selesai ujian, semoga ujiannya dilancarkan dan mendapatkan nilai yang terbaik juga ya kakak. Amin. Wah, itu dia ya, tadi kita udah kenalan dengan kakak Deta, ada kakak Valeri dan juga ada kakak Dea. Nah, di awal kan aku udah singgung nih, teman-teman semua kan udah mau ujian sekolah nih ya. Pasti kalian tuh perlu masukan supaya memotivasi ya, agar bisa giat belajar nih. Jadi Reiko mau langsung aja berbincang-bincang bareng kakak-kakak semua ini. Nah, kakak-kakak kan saat kakak-kakak lulus itu metode pembelajaran di sekolah kita itu masih PTM-nya 50% ya. Jadi ada di rumah dan juga ada secara langsung. Mungkin ada nih di antara siswa-siswi di sekolah kita ini yang saat PTM secara langsung itu mereka bisa semangat giat belajar. Tetapi pada saat mereka secara online, mereka itu lebih cenderung jenuh dan juga lebih tidak bersemangat belajar gitu ya. Saat menatap layar mungkin mereka nggak nyalain kamera dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kakak-kakak ini ya supaya tetap bisa menyeimbangin gitu proses pembelajaran itu agar kakak-kakak ini tetap bisa mempertahankan nilai dan meningkatkan nilai juga. Mungkin teman-teman semua penasaran banget nih. Jadi mau siapa duluan yang menjawab? Mungkin dari kakak Deta? Oke, terima kasih. Nah, kalau dari saya memang
belajar offline dengan online itu rasanya beda banget malah kalau menurut saya. Tapi cara saya menyikapinya gimana? Pertama saya sukai dulu nih pelajaran online. Sistem belajar online itu saya sukai dulu. Nah, karena kalau sudah suka, nanti kita bisa enjoy belajarnya, bisa nyaman belajarnya. Nah, kalau misalnya kita sudah enjoy dengan belajarnya, kita bisa fokus belajarnya kayak gitu. Nah, caranya kayak apa sih? Caranya ya kalau Zoom di on cam, nyalakan kamera, itu simple tapi bisa buat kita lebih fokus juga. Terus yang kedua, kalau misalkan belajarnya lewat grup WA, aktif bertanya dan menjawab di grup WA seperti itu. Iya, benar banget ya teman-teman, kata Kakak Deta, kita tuh saat melakukan atau mengikuti pelajaran itu harus di-enjoy dulu ya. Betul. Biar kita tuh enjoy juga belajarnya dan bisa mengikuti pelajaran dengan benar juga ya Kak Deta. Oke, kalau menurut Kakak Valeri nih gimana? Aku mirip sih sama Deta, cuman emang aku paham banget ya, kayak belajar online itu kayak pengen tidur-tiduran, pengen nunda-nunda tugas juga. Cuman kan cara online kan the best way ya untuk kita hindarin COVID gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus adaptasi gitu. Dan juga harus ningkatin inisiatif belajarnya sih. Jadi kalau kalian udah ada inisiatif belajarnya, rajin juga, kayak yang Deta bilang, itu menurut aku bisa survive sih, gitu. Oh iya, berarti yang terpenting nih teman-teman adalah kemauan dari diri kita sendiri ya. Kita harus berinisiatif untuk tetap rajin belajar dan fokus ya. Yes. Kalau menurut Kak Dea gimana? Tentunya kalau di masa pembelajaran daring, kita harus aktif bertanya, menjawab, dan menyanggah untuk meningkatkan nilai ya. Tapi untuk saya sendiri, jujur saya kurang aktif dulu, terutama di Zoom. Saya selain gugup, tapi saya juga rasanya canggung aja gitu mau berbicara. Karena dari situ, saya akhirnya memutuskan untuk fokus pada nilai tugas dan praktek. Dan dari situ juga, saya akhirnya dapat mengimbangi materi untuk meningkatkan nilai di ulangan harian, PTS, dan PAS. Seperti itu. Oh iya, berarti teman-teman nih, kita mungkin ada yang seperti Kakak Dea juga ya, teman-teman yang mungkin saat online itu nggak memiliki atau kurang pede nih ya untuk menjawab secara langsung. Berarti kalian harus tetap fokus mengerjakan tugas-tugas tanpa dilewati ya teman-teman. Jadi berarti walaupun kita tidak aktif secara langsung, kita harus tetap mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya, supaya nilai kita itu tetap meningkat. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Nah, tadi itu ada beberapa cara-cara yang udah dijelasin kakak-kakak nih. Nah, pasti tadi kan aku udah menyinggung di awal, teman-teman nih pasti ada di antara teman-teman yang belum mendapatkan metode belajar yang baik atau tepat nih buat diri teman-teman ya. Jadi kita langsung aja yuk tanya-tanya ke kakak-kakak yang berprestasi ini nih pastinya. Gimana sih cara mereka agar mereka tuh bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Nah, kalau kakak yang mana dulu nih maunya? Kakak Valeri ya boleh. Kakak Valeri kan mendapatkan nilai ujian sekolah tertinggi ya. Betul. Gimana sih metode belajar yang kakak pakai supaya kakak itu mendapatkan nilai itu? Oke, jadi kalau aku itu gaya belajarnya visual, dan gimana sih step aku sebelum di visual itu, ya aku cocok-cocokan juga. Jadi pas belajar aku pakai misalnya metode belajarnya hening gitu. Oh iya, berarti aku cocok nih, kayak materinya gampang banget, mudeng gitu. Dan terus kalau misalnya aku pakai catatan yang estetik, tahu kan yang kayak bagus banget, iya. Nah, itu aku nggak mudeng kayak, ini gimana gitu. Tapi kalau cuman yang simple kayak di Word diketik, terus distabiloin, dan aku cepet banget masuknya. Terus jadi ya cocok-cocokan. Dan aku itu kalau catat apapun selalu, kalau online ini aku ketik dan aku stabiloin gitu. Wow, berarti caranya kakak Valeri itu lebih ke gimana visual dari catatan-catatan. Iya, jadi harus juga berwarna ya? gitu. Oh iya, benar. Berarti teman-teman nih harus coba juga nih memilih yang mana yang cocok buat teman-teman. Bisa teman-teman mungkin ada yang suka yang lebih kayak tadi yang kakak Valeri bilang ya, yang estetik, yang bergambar-gambar. Tapi ada juga orang yang lebih suka yang lebih simpel. Jadi teman-teman jangan lupa dicoba ya, yang mana yang tepat buat kalian. Nah, boleh dari kakak Dea. Kalau kakak Dea sendiri gimana? Kalau saya juga cara belajarnya itu secara visual, tapi bedanya saya biasanya nontonnya dari YouTube.
Oh, iya. Jadi ada kan biasa Betul. murid-murid atau siswa-siswa seperti kita itu susah untuk memahami kayak hitungan mungkin ataupun secara bacaan. Itu biasa di YouTube banyak sekali orang-orang yang jelasin sudah. Kayak misalnya hitungan nanti ada gambarnya. Itu cocok untuk orang-orang yang mudah bosan atau mudah teralihkan. Dan juga menurut saya selama pandemi itu kan cara mengajar guru-guru pada beda-beda semua, dan juga jadinya kita harus menyesuaikan sendiri, dan gak jarang kita nggak ngerti sama materinya. Dari situ saya memutuskan untuk belajar sendiri secara visual tadi. Wah, seperti itu ya kakak. Jadi berarti kita tuh juga bisa mencari-carinya di internet. Apalagi sekarang kan kemajuan teknologi udah semakin Benar. maju ya, segala sesuatu secara online nih. Jadi teman-teman harus digunakan dengan sebaik mungkin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang ngerti nih apa yang diajarin oleh Bapak Ibu guru, kalian juga bisa cari-cari materi-materi lewat YouTube, lewat internet. Itu harus digunakan untuk hal-hal positif pastinya. Oke, kalau Kakak Deta sendiri? Nah, kalau saya suka nyatet. Jadi apalagi materi yang langsung disampaikan dari Bapak Ibu guru, karena biasanya disampaikan langsung dari Bapak Ibu guru itu tidak di buku paket, yang mana itu adalah materi tambahan dan itu penting juga, biasanya keluar di ujian kayak gitu. Catat ya. Itu. Kayak gitu. Biasanya keluar tuh kalau dari materi langsung dari Bapak Ibu guru kan. Kayak gitu. Terus juga kalau belum paham seperti tadi juga nonton YouTube juga, terus cari dari referensi lain juga, itu bisa bantu. Kalau misalkan masih belum paham, tanya langsung ke Bapak Ibu gurunya kayak gitu. Iya, jangan dilupain lah ya, ini tips yang sangat-sangat penting ya teman-teman. Kita tuh harus cari metode belajar yang paling tepat buat kita, supaya kita tuh bisa belajarnya juga lebih enjoy dan juga bisa mendapatkan nilai yang baik nih. Nah kakak-kakak, tadi kan kita udah udah berbincang tentang metode belajar. Kalau misalnya kita kan waktu itu kakak-kakak masih secara online nih, itu tuh ada nggak sih kendala-kendala yang muncul saat kakak itu belajar tapi secara online? Itu ada nggak ya? Boleh dari kakak dia dulu? Selain internet yang buruk ya, menurut saya sendiri itu rasa malas. Karena menganggap guru-guru nggak ada yang langsung menyaksikan kita secara langsung atau mengawasi secara langsung, jadinya tugas-tugas pun menumpuk gitu, karena kita lebih suka main HP gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oh iya benar banget ya, pasti di antara kita pasti ada ya rasa malas itu keluar kalau misalnya kita tidak dipantau secara langsung nih oleh Bapak Ibu guru. Karena pastinya sih, karena kita di rumah dan kita belajar sampingnya udah kasur aja tuh udah udah sangat sulit ya ditahan itu untuk nggak tiduran. Kayaknya baring aja gitu kan. Banget ya. Jadi teman-teman semua harus kayak meneguhkan gitu, meneguhkan pikiran supaya bisa tetap fokus pada pelajaran itu saat online. Oke, itu tadi untuk dari kakak Dea ya. Kalau misalnya kakak Valeri? Mirip sih, rasa males, terus juga pengen nundanya. Jadi aku tuh tipe orang yang suka banget nunda tugas sebenarnya. Jadi kayak aku tuh kan tipenya suka kerja tuh malam-malam gitu loh. Jadi misalnya nih, contoh cerita dikit ya. Jadi pas ada tugas poster, aku siang-siang kerjain tuh nggak bisa, nggak ada ide. Tapi jam 1 malam kerjain tuh wah lancar banget gitu. Nah jadinya aku suka banget nunda. Tapi ketika aku pengen nunda itu, mamaku pernah bilang, kalau misalnya kamu mau nunda sesuatu, kamu bakal tetap kerjain. Jadi kalau misalnya kamu mau nunda 3 hari pun, kamu bakal tetap kerjain. Jadi instead of kamu nunda, ya udah just do it gitu loh. Jadi itu sih yang rasa nunda-nundanya itu. Iya bener ya teman-teman. Mungkin ada juga nih di antara teman-teman yang suka nunda-nunda tugasnya ya kakak. Sampai numpuk ya. Iya bener. Tapi kalian harus ingat kalau misalnya kalian nunda-nunda nih, yang tadinya tugas-tugas itu ringan, jadi terasa berat kalau misalnya udah menumpuk ya. Benar. Nah jadi jangan nunda-nunda pekerjaan ya, apalagi kalau misalnya nggak ada yang ngawas nih ya, pastinya pada suka nunda-nunda, udahlah nanti aja. Tapi pas kalian saat udah dekat deadline-nya dan kalian tuh harus tetap kerjain itu, saat udah menumpuk itu bakalan bikin kalian merasa kayak kesulitan banget ya. Iya. Jadi ingat jangan nunda-nunda tugas. Oke. Jadi kalau kakak Deta sendiri apa di kendalanya? Kalau kendala yang paling sering pastinya jaringan, entah suara putus-putus, koneksi nggak bagus itu
Terus kendala lainnya itu kalau daring itu godaannya banyak. Apalagi kita megang HP. Oh iya, Kita kalau sudah megang HP, bawaannya buka sosmed, kayak gitu. Nah itu kalau nggak bisa nahan diri itu tugas bisa terbengkalai kayak tadi gitu kan, karena kasihkan buka sosmed. Nah kayak gitu, itu iya betul gitu kelewatan. Yang niatnya mau browsing untuk tugas gitu, buka Instagram kayak gitu kan, kayak gitu. Nah itu kalau nggak pinter-pinter nahan diri tuh bisa ketunda tugasnya kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter nahan diri kayak gitu, nggak buka sosmed, fokus dulu nih browsing. Kalau memang tujuannya mau browsing dulu nih untuk tugas kayak gitu. Kalau tugasnya sudah selesai baru buka sosmed kayak gitu. Iya bener banget sih teman-teman, itu yang paling sulit dihindari juga sih, karena kita pegang HP, pegang laptop, itu tinggal klik. Kalau misalnya kita udah buka Instagram atau YouTube, itu yang tadinya kita mau lihat, bentar aja deh, 5 menit aja deh, tapi tiba-tiba udah sejam, udah lewatnya keterusan ya pastinya. Jadi yang paling benar adalah kita harus coba fokus dulu, selesain dulu. Setelah selesai baru kita buka yang lainnya ya teman-teman. Oke, itu dia tadi ada beberapa kendala, tapi kakak-kakak ini kan pasti gimana sih, Reko nih penasaran banget ya. Tadi kan ada kendala-kendala itu, rasa malas ataupun tadi gimana cara hindari sosmed gitu ya. Reko penasaran banget gimana sih kakak-kakak ini tetap bisa memiliki atau memiliki jiwa untuk tetap fokus gitu belajar, untuk meningkatkan nilai-nilai kakak-kakak nih agar tetap meningkat gitu ya. Gimana sih caranya supaya tetap fokus walaupun ada banyak kendala itu, gimana cara melewatinya gitu? Mau mulai dari siapa dulu? Kakak Valeri boleh? Boleh. Thank you. Jadi aku sih punya motivasi yang jelas ya. Jadi kalau misalnya udah kayak males, emang males tuh enak banget. Lay-lay di kasur tuh enak banget gitu. Cuman kalian harus pahamin juga konsekuensinya apa. Kalau misalnya males ya nilainya jelek. Terus mungkin nanti peringkatnya juga jelek. Dan aku kan bukan tipe orang yang top 3 sebenarnya. Aku cuma 10 besar dan aku pertama kali ranking 1 dan itu rasanya enak gitu loh. Misalnya kayak, aku bisa dapet prestasi ini nih. Jadi karena aku udah dapet prestasi ini, rasanya tuh kayak ya targetnya tertinggi ya itu gitu loh. Jadi ya aku bakal lakuin dan udah targetin, aku mau ini. Jadi udah di-prepare dan ya punya motivasi juga gimana, dan pengen banggain keluarga, pengen banggain diri sendiri juga. Jadi kalau udah ada goals-nya, udah ada motivasinya, menurut aku sih ketika mau males kayak inget lagi, jadinya nggak jadi males gitu. Tapi juga jangan diforsir ya kalau belajar, jadi jangan kayak seharian belajar gitu, jangan. Kalau misalnya udah capek, ya istirahat gitu sih. Wah, keren banget ya kakak Valeri. Berarti kakak ini benar-benar bisa konsisten gitu ya, untuk supaya bisa memiliki jiwa untuk tetap fokus belajar itu dengan cara menetapkan target dulu ya. Yes, benar-benar. Jadi teman-teman tuh harus bisa menetapkan target nih. Misalnya teman-teman mau ranking aku mau ranking 5 besar Jadi kalian setiap mau belajar dan nggak fokus, kalian harus ingat target itu. Kalian mau ranking 5 besar harus fokus belajar gitu. Yes, dan juga tambahin dikit, kalau misalnya aku sih mikirnya kalau aku bisa kasih usaha 100, kenapa aku harus kasih usaha cuma 10, cuma 20? Yang mending langsung habis-habisan gitu. Iya, benar banget ya. Berarti Gitu. kalau kasih usaha harus 100%. Benar. Oke, kalau misalnya kakak Deta gimana? Kalau saya alasan utamanya orang tua gitu. Wah. Ya karena saya terus kepikiran, terus keinget gitu orang tua saya itu sudah kerja, sudah mengorbankan waktu dan materi gitu untuk saya sekolah. Saya ngebayangin kalau misalkan saya dapat nilai di bawah KKM atau dapat nilai jelek gitu, pasti mereka kecewa, pasti mereka sedih, dan saya nggak mau hal itu terjadi kayak gitu. Iya benar banget ya, pastinya orang tua tetap yang paling utama ya di pikiran kita pastinya, karena kan orang tua kita udah bekerja keras, kita tinggal sekolah dengan baik dan bisa membanggakan mereka ya kakak. Iya, Jadi betul. kita harus tetap belajar dengan baik agar bisa membuat orang tua kita bahagia juga. Betul. Oke. Kalau misalnya kakak Dea sendiri gimana? Kalau aku sendiri alasannya juga 11-12 sama mereka berdua, tapi bedanya sedikit di sini. Kalau aku suka membayangkan reward apa yang akan aku dapat atau raih ketika aku berhasil belajar dengan sungguh-sungguh. Kayak misal nih, berhasil meraih ranking 3 besar.
itu kan kita bakalan dapat piala, ortu yang bangga, dan juga kebanggaan tersendiri tentunya. Itu yang menjadi motivasi saya dari dulu. Jadi saya selalu menerawang ke depan, tapi nggak lupa untuk melihat proses-proses yang saya lalui juga, seperti itu. Wow, berarti kita harus berpikir juga ya gimana kalau misalnya nanti kita udah mencapai target itu kita bakalan dapat rewardnya juga ya. Jadi itu bisa dijadikan motivasi nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau berprestasi, pasti kalian bakalan dapat rewardnya juga. Nah kakak-kakak, tadi kan kita udah bicara tentang gimana cara mendorong kakak-kakak untuk itu ya, untuk bisa tetap fokus kepada pelajaran. Nah teman-teman semua nih pasti pada penasaran juga nih, karena mereka kan sebentar lagi juga udah mau ujian ya. Mungkin mereka juga ingin mendapatkan motivasi gitu supaya Rego sendiri juga nih. Jadi gimana sih supaya kita tuh bisa tetap mau fokus kepada pelajaran itu? Mungkin kita perlu tips and trick nih dari kakak-kakak supaya kita mau mendorong dan mendapatkan motivasi supaya mau belajar dengan giat. Mungkin dari kakak Dea, boleh? Kalau dari saya mungkin cuma satu ya, selingin tugas atau pekerjaan yang harus kita lakukan dengan melakukan aktivitas yang kita suka. Kayak saya sendiri itu saya suka main game, jadi biasanya saya pasang goals dulu. Dikasih misalnya tugas 10 nomor esai, terus enggaknya saya harus mengerjakan 5 nomor dulu. Kalau belum selesai, itu saya nggak boleh main game atau nyentuh HP sama sekali. Dan kalau sudah main game pun biasanya saya pasang alarm supaya saya nggak kebablasan. Mungkin kalau tips dan trik saya kayak gitu ya. Oh iya, berarti kita harus kasih batasan waktu ya Kak, supaya walaupun kita boleh nih kalau misalnya kan teman-teman kita ini kan udah mau akhir semester ya, pasti mereka udah melewati berbagai atau banyak banget lah tugas-tugas dan ulangan dari guru ya. Mungkin dengan tadi yang kakak Dea kasih tips and triknya, mungkin kalian boleh nih bersantai, cuman harus dikasih batasan waktunya ya. Oke, kalau misalnya kakak Deta gimana? Oh, dari saya yang pertama cari gaya belajar kalian. Cari gaya belajar kalian senyaman mungkin, karena gaya belajar tiap orang beda-beda. Contohnya tadi Lingshu dia belajarnya malam ya, malam dia nggak bisa tuh belajar siang-siang, terus suasananya harus hening gitu. Kalau saya belajar lesehan senderan di dinding, terus pakai meja kecil gitu. Saya nggak bisa belajar di meja belajar duduk di kursi gitu, karena kurang nyaman aja gitu. Itu cara belajar nyaman saya gitu. Terus ada juga yang belajar kayak tadi yang dilukis-lukis, yang supaya estetik gitu, mungkin supaya menarik biar semangat. Tapi ada juga yang belajar tuh pakai mind map gitu, biar to the point gitu. Tahu kan mind map gitu, dia yang pakai panah-panah gitu, biar to the point gitu, biar cepet paham gitu. Jadi cari gaya belajar nyaman kalian tuh seperti apa. Nah kalau udah nyaman seperti yang di awal kita singgung, kita lebih fokus gitu belajarnya. Terus yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar itu supaya kita bisa dapat ilmu kan pastinya. Tidak hanya semata-mata karena nilai gitu. Jadi kita belajar, kalau kita paham materi yang kita pelajari, kita pasti dapat nilai bagus kok. Saya yakin itu. Tapi kalau misalkan kita belajar untuk nilai yang bagus tok gitu, belum tentu kita paham materi yang kita pelajari kayak gitu. Jadi pahami dulu materi yang dipelajari seperti itu. Wow, itu dia ya tadi tips and trick dari kakak Deta ya. Itu tips and trick yang sangat bagus banget ya teman-teman. Kita tuh harus mengenal dulu nih gimana cara belajar yang paling nyaman buat kita, dan juga apa sih tujuan dari belajar kita itu. Oke, kalau misalnya kakak Valeri? Jadi kalau aku ada 4, jadi yang pertama itu cari circle yang positif. Karena menurut aku, circle itu sangat pengaruh banget dalam kalian gimana sekolah. Dan puji Tuhannya aku dari kelas 10 itu punya circle yang sama sampai kelas 12. Jadinya ya kita bisa survive bareng gitu. Kalau iya, jadi kalau ada tugas yang kesel ya kesel bareng, kalau seneng bareng gitu. Nah, jadinya ya karena punya circle tadi, jadinya kalau ada tugas tuh nggak ngerasa ya aku kerjainnya sendirian, tapi kerjainnya bertiga. Aku bertiga, by the way. Nah, terus kalau misalnya aku belum selesai, terus temen aku udah, jadi kan kita kayak membantu ya. Terus juga ada dorongan aku pengen selesai cepet nih gitu. Terus yang kedua itu bikin folder. Nah, jadi aku tuh ada folder dari kelas 10, 11, 12 per mata pelajaran. Kelas 10 enggak, karena kan sistem belajarnya masih iya, terus kayak masih enggak terlalu jelas kan. Tapi kelas 11 sama 12 ini aku bikin setiap pelajaran, dan per pelajaran itu ada kayak catatan
tugas sama kayak misalnya PPT juga aku gabungin. Jadi ketika aku mau belajar pasnya misalnya ujian fisika atau kimia gitu. Jadi fisika aku tinggal cari aja nih folder fisika, di sana udah keluar semua filenya. Jadi belajarnya lebih gampang aja, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Dan yang ketiga, kenalin diri sendiri itu sama kayak Deta bilang, kenalin gaya belajar yang pokoknya intinya pas kalian belajar kalian harus nyaman dan bisa cepet paham gitu. Dan yang terakhir adalah selalu doa dan andalkan Tuhan. Dan aku sendiri mikirnya just do your best and let God do the rest gitu. Oh iya, benar banget ya teman-teman. Jadi tadi Kakak Valeri udah ada tips and triknya, ada banyak banget ya. Tadi ada kalian bisa memilih circle yang baik. Jadi kalian bisa saling membantu, belajar bareng, dan juga memiliki dorongan dan motivasi ya. Betul. Dan juga tadi udah seperti Kakak Deta, gimana caranya mengenal diri sendiri, cara belajar yang paling nyaman tuh gimana ya. Dan juga jangan lupa tetap serahkan semuanya pada Tuhan Yesus juga ya. Jadi kita tetap berdoa supaya semuanya dilancarkan. Benar. Nah itu dia tadi. Oke. Jadi kita udah berbincang-bincang bareng, ada siswi terbaik dari sekolah kita, ada siswi dengan nilai ujian sekolah terbaik dari sekolah kita, dan juga ada siswi berprestasi dari sekolah kita nih. Reko sebelumnya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih, karena kakak-kakak yang lagi sibuk, ada yang nyari universitas, ada yang lagi sibuk setelah ujian masuk universitas ya. Dan juga ada kakak yang tadi bantu di kafe Vihara ya, bisa menyempatkan waktunya nih untuk datang ke Asisis Corner kita kali ini. Nah, semoga teman-teman semua bisa menontonnya tadi ya sampai akhir, dan juga kalian bisa mendapatkan motivasi dan dorongan nih pastinya yang sebentar lagi mau ujian, supaya kalian juga bisa berprestasi nih seperti kakak-kakak kita ini. Oke, itu dia tadi Asisis Corner kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di Asisis Corner berikutnya. Salam Fransiskus Pace Bene. Dadah!